Kita lanjutkan perbincangan di segmen terakhir ini. Pak Ito mungkin juga bisa berikan pandangan sekaligus juga penutup Pak. Bagaimana kemudian hal-hal seperti ini mungkin apakah bisa mempengaruhi penyidikan yang terus berjalan terhadap kasus ini? Baik Mbak Putri, yang pertama barangkali saya ingin menyampaikan bahwa ada ketentuan yang mengatur bahwa pencabutan kuasa ini tidak dapat dilakukan oleh pemberi kuasa yang menyampingkan pasal 1813 dan 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila si pemberi kuasa itu belum selesai urusannya. Nah, namun apabila si pemberi kuasa itu merasa bahwa si penerima kuasa itu melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran atau kesalahan ya kepentingan si pemberi kuasa dapat saja dicabut ya. Dan juga ini tadi sudah disampaikan oleh ahli hukum ya bahwa apabila perjanjian itu merasa dilanggar sehingga merugikan kepentingan pemberi kuasa, maka pemberi kuasa dapat mencabut kuasanya. Terkait dengan masalah penyidikan, jelas ini menurut pendapat saya sebagai orang yang pernah berdinas lama di fungsi reserse, ini tentunya akan juga menyulitkan dalam pengungkapan satu kasus. Kenapa? Karena ada hal-hal yang penting, yang sangat penting, yang harus dikembangkan dan belum menjadi konsumsi publik ya. Bahkan ini kan tentunya untuk di pengadilan ini yang kemudian dibuka tanpa dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi lain atau bukti-bukti lain yang terlibat, sehingga yang tadi seperti saya sampaikan Mbak, membentuk konstruksi hukum yang imajiner ya dari masyarakat yang seolah-olah ini adalah sudah terjadi ya. Kita tidak bisa mengatakan si Dirjen FS itu seorang psikopat ya, karena bagaimanapun juga kan semua adalah harus menunggu keputusan dari pengadilan ya, harus kita kedepankan azas praduga tak bersalah. Nah mungkin hal-hal inilah yang mungkin membuat apabila ada keterangan-keterangan yang sedikit disampaikan kepada publik belum diuji kebenarannya atau didalami oleh penyidik, ini akan tentunya mempengaruhi pengadilan ya atau penyidikan daripada tim penyidik. Saya kira ini yang mungkin menjadi alasan mengapa ada pencabutan kuasa. Tentunya kalau hak tadi untuk menggugat itu merupakan hak setiap warga negara ataupun pengacara, silakan saja. Terima kasih. Baik Pak Ito, berikutnya mungkin penutup Pak Ahyar. Ya, kita harus taat azas ya, taat hukum. Siapapun berhak untuk menempuh langkah hukum apapun, tentu harus dihadapin juga secara hukum. Itu yang harapan kita. Yang Putri katakan tadi, ini adalah hari kemerdekaan. Di pembukaan kita itu salah satu tujuan negara kita adalah menciptakan, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Keadilan. Nah itu tentu kan melalui proses-proses penegak hukum, sistem peradilan kita, baik perdata, pidana maupun tata usaha negara. Itulah yang akan kita tempuh. Dan tentu kita harus juga saling menghormati dan juga saling menjaga supaya kehebohan ini tidak berlarut-larut. Ya. Jangan kita masyarakat nanti yang lebih besar rugi oleh problem-problem yang seperti ini. Baik. Kita berharap tentu ya Putri ya, Pak Ito sudah mengatakan ada kemungkinan pihak penyidik kita mungkin juga bisa terganggu. Inilah yang kita harap untuk lebih fokus lagi. Ya. Terhadap dinamika dalam penegakan hukum kita ini. Baik, Pak Ayah Salmi, terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih sudah memberikan pandangan. Pak Ito juga terima kasih Pak meluangkan waktunya dan juga memberikan pandangan mengenai kasus ini kepada kami. Selamat malam Pak Ito, Pak Ayah Salmi. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita malam hari ini Apa Kabar Indonesia Malam. Seperti biasa kami akan kembali menyuguhkan dialog mengenai isu-isu menarik esok 18.30 Indonesia Barat. Jangan sampai dilewatkan. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.